Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Anissa Rahma dengan NIM 20191050149 dari Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial memvisualisasikan data dalam ArcGIS. Perlu diketahui di sini, visualisasi data di ArcGIS sama dengan menggunakan Microsoft Excel. Hanya yang membedakan adalah ketika menggunakan ArcGIS, kita bisa menampilkan chart sekaligus bersamaan dengan petanya. Fungsi dari visualisasi data ini adalah untuk menampilkan informasi terkait data yang sudah ada. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk memvisualisasikan data di dalam ArcGIS. Yang pertama kita buka dulu ArcMap. Langkah pertama adalah memasukkan data yang sudah ada. Saya ingin menggunakan data yang telah dipersiapkan dari sebelumnya. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan data Mahesan di sini. Kita masukkan ke dalam ArcMap. Setelah muncul, katalognya kita hilangkan terlebih dahulu. Pertama, kita cek atribut data. Klik kanan pada layer. Lalu pilih Open Attribute Data. Nah, di sini sudah ada data-data dari data yang sudah dipersiapkan. Ada nama desa, lalu ketinggian dari desa, luas, curah hujan, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan. Nah, setelah dicek dari atribut datanya, untuk memasukkan visualisasi data, kita harus mengubah view-nya dari data view menjadi layout view. Ini bisa kita lihat di pojok kanan, kita bisa lihat di pojok kiri bawah. Kita pindahkan menjadi layout view. Nah, ini petanya sangat overlapping dengan kertas frame yang ada di sini. Kita bisa memindahkan, tapi sebelum itu kita ubah dulu kertasnya di sini. Kita buka file, lalu pilih Page and Print Setup. Di name ini kita pilih default, yaitu Microsoft Print to PDF, karena tidak terhubung dengan printer. Setelahnya size dari kertasnya itu, untuk peta biasanya kita menggunakan A3, tapi untuk kali ini kita menggunakan A4 dengan format landscape. Kita klik OK. Ini petanya, karena petanya overlapping dengan frame kertas. Di ini garis putus-putus ini merupakan frame dari peta, dan kotak yang ini itu merupakan kertasnya. Kita pindah terlebih dahulu. Dengan cara kita pilih pen. Iya, jadi ini katanya sudah tidak overlapping lagi. Selanjutnya masuk ke bagian inti untuk memvisualisasikan data. Jadi pertama yang harus dilakukan itu adalah
klik kanan pada layer, lalu open attribute table. Nah, di sini ini di bagian pilih table option di bagian pojok kiri. Lalu pilih create graph atau membuat grafik. Di sini sudah muncul. Lalu di sini kita pilih tipe dari grafik yang ingin dibuat. Jadi ada bar, line, area, ada pie juga. Nah, bar ini biasanya digunakan untuk data-data yang memuat angka. Contohnya seperti ini. Jumlah penduduk itu menggunakan bar. Sementara untuk pie digunakan untuk data-data yang memuat persentase. Jadi di sini saya milih vertical bar. Lalu untuk layer atau tabelnya, karena di sini kita hanya menggunakan satu tabel, jadi di dalam sini hanya ada satu pilihan. Kalau misalnya kita memiliki banyak layer, lebih dari satu, di sini juga pilihannya akan bertambah. Value. Ini kita pilih. Saya ingin menggunakan data jumlah penduduk. Ini data jumlah penduduk Maesan. Lalu ini X. Jadi ini kan bentuknya grafik X dan Y. Nah, di X ini opsional. Kita cari desa. Ini. Nah, penduduk. Di sini kita pilih desa. Lalu vertikal aksisnya yang di sini. Bisa pilih di kanan, di kiri, di kanan ini. Atau di kiri dan kanan ada. Tapi di sini saya milih di kiri saja. Lalu horizontalnya ini. Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di atas dan di bawah. Bisa di bawah. Ini karena tadi ada double, jadi yang expert yang ini di ini kalau misalnya kita ingin menghilangkan legenda atau ingin menambah legenda yang di sini. Cara yang ini itu labelnya, tapi karena jadi tidak dimuat. Nih warna-warna dari grafik ini, yang pertama itu match with layer. Jadi karena layernya warna olive, jadi di sini juga ikut warna olive. Kita bisa milih kalau misalnya ingin palet. Nah, di palet ini bisa milih jenis paletnya. Nah, klasik. Saya ingin menggunakan rainbow karena warnanya bagus. Kita bisa custom, jadi kita memilih warna sendiri. Saya milih palet ini. Kita coba dulu semua paletnya yang bagus yang mana. Yep. Ini bentuk barnya bisa kotak, bisa piramid, silinder, diamond. Kita pilih kotak saja. Misalnya ini multiple bar bisa. Ukuran barnya misalnya sudah, kita pilih next.
Nah, di sini nama grafiknya. Di bawah, misalnya, biasanya sumber. Grafiknya ingin bentuknya 3D atau 2D, bisa 2D aja. Ini dari legenda, misalnya judul legenda. Misalnya di kanan atau di kiri legendanya. Atas bawah. Nah, aja bagus. Ini titelnya kita bisa ubah. Duduk. Ini kalau misalnya tidak ingin kelihatan, bisa dihilangkan. Ini logaritma. Bisa di bawah ini. Setelah itu finish. Nah, ini udah muncul. Selanjutnya, untuk memasukkan data grafik ini ke dalam peta yang ada, di data ini kita klik kanan, lalu pilih Add to Layout. Setelah di Add to Layout, kita cek dulu apakah sudah masuk ke peta kita. Nah, ini sudah ada di sini. Lalu dipindahkan. Disilang dulu. Jadi sudah masuk diagram visualisasi data, grafik visualisasi data ke lembar peta yang sudah kita buat. Nah, ini kalau misalnya kita zoom, data-datanya mungkin kenapa desanya tidak lengkap atau ini tidak ada namanya di grafik yang ini. Itu karena jadi biasanya itu tidak full karena menyesuaikan dari tampilan yang ada di sini. Jadi untuk biar ini nama-namanya di sini juga terlihat semua, maka pertama ini di delete terlebih dahulu. Yang ini kita perpanjang sampai semua namanya terlihat. Lalu di sini add to layout. Kalau di zoom, nama-namanya akan terlihat semua. Selanjutnya, semisal kita ingin membuat grafik mengenai value dari data, contohnya yaitu ini kan tadi jumlah penduduk. Lalu kita ingin mengetahui bagaimana perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di setiap desa. Kita menggunakan prosedur yang sama, yaitu di atribut tabel, pilih data option, lalu create graph. Di sini kita pilih yang pie karena muat tentang value. Untuk layer tetap di layer yang sama, value field. Tinggal kita pilih. Untuk value-nya kita pilih yang jumlah penduduk karena dibutuhkan secara keseluruhan. Tapi sebelum itu ada langkah yang ketinggalan. Jadi pertama itu kita harus mengubah warna dari setiap desa di kecamatan ini, peta kecamatan.
Jadi yang pertama di layers kita klik kanan, kita pilih properties. Jadi di bagian symbology ini kita pilih atau pilih yang chart. Nah, karena kita tadi ingin membandingkan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jadi kita pilih dua ini dengan cara kita klik, lalu pilih kontrol di keyboard, laki-laki dan perempuan. Lalu tinggal diklik yang ini untuk dimasukkan, atau bisa juga kita klik satu-satu. Nah, ini untuk warnanya. Kita atur, soalnya saya ingin menggunakan warna yang ini. Backgroundnya warna yang juga nggak apa-apa. Atau bisa juga ini diatur sendiri untuk warnanya. Kita bisa pilih untuk yang laki-laki warna biru, yang perempuan tetap pink, terus oke. Nah, nanti bentuknya itu seperti ini. Ini kenapa bentuknya setengah lingkaran dibagi dua, karena hanya menunjukkan dua perbandingan data penduduk laki-laki dan perempuan, dan rata-rata itu tidak memiliki perbedaan yang besar, jadi hanya seperti lingkaran yang dibagi menjadi dua. Nah, permasalahan selanjutnya itu adalah kita tidak tahu ini, misalnya kita tidak mengetahui ini termasuk dalam kawasan mana. Nah, untuk memunculkan nama dari setiap desa atau kelurahan di peta ini, kita tinggal pilih di layer klik kanan, lalu label futures. Nah, ini sudah kelihatan, ini termasuk di Desa Tanah Wulan, yang ini Pakuniran, yang ini Sumber Sari, dan yang lainnya. Nah, semisal dari tulisan ini kurang terlihat, labelnya kurang kelihatan, kita bisa mengaturnya di pilih properties. Lalu di sini pilih label. Kita pilih di sini jenis fontnya apa, kita pilih area black, kita ubah ukuran fontnya menjadi 10. Lalu oke. Ini sudah lebih kelihatan daripada yang tadi. Selanjutnya adalah bagaimana jika kita ingin memasukkan visualisasi data yang hanya memiliki satu variabel. Ini kan kalau yang perbandingan ini dua variabel, jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Tapi kalau misalnya kita ingin masukkan hanya satu variabel di dalam peta tersebut dan tidak menggunakan grafik seperti ini, pertama kita klik kanan pada layer, pilih properties, lalu symbology di sini. Tadi kita sudah menggunakan charts, sekarang kita melakukan quantities. Di sini kita pilih value, misalnya jumlah penduduk atau ketinggian dari kawasan. Di sini ada range-nya atau ya, misalnya yang warna muda ini ketinggian antara 334 sampai 344, dan yang paling tua ini 465 sampai 600.
Kita pilih oke. Ini warna dari petanya berubah. Jadi di sini menunjukkan kalau misalnya dataran yang rendah itu dataran Sumber Anyar dan Sumber Pakem, sementara yang paling tinggi atau paling pekat warnanya ini adalah Kecamatan Sucolor. Ya, jadi itu tadi adalah tutorial bagaimana cara memvisualisasikan data di ArcGIS. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.